Selanjutnya, kelompok kami akan memasuki KBL 2, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan dua kecenderungan utama bank sentral terkini, yakni kebebasan dan transparansi, serta jelaskan implikasi dari kebebasan dan transparansi bank sentral itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, kelompok kami menggunakan paper The Evolution of Central Bank Governance Around the World yang dikarang oleh Christopher Crow dan juga Ellen. Saya, Demi Putri Maharani, akan menjelaskan tentang independensi bank sentral. Dorongan awal untuk perubahan dalam tata kelola bank sentral selama 2 dekade terakhir adalah meluasnya inflasi pada tahun 1970-an. Riset seminal menunjuk pada masalah inkonsistensi waktu, di mana bank sentral dengan tingkat keleluasaan tertinggi dalam melakukan kebijakan moneter masih berada di bawah tekanan politik yang konstan untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Tetapi, karena ekonomi tidak dapat melebihi potensi GDP dan pengangguran dari waktu ke waktu tidak dapat melebihi tingkat alaminya, maka kebijakan ini malah akan mengarah pada inflasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan mendelegasikan kebijakan moneter kepada individu-individu yang memang sangat benci terhadap inflasi dan mengisolasi diri mereka sendiri dari seluruh pemerintahan. Solusi lain adalah dengan memberikan insentif yang lebih tinggi kepada manajemen bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Dalam kedua kasus tersebut, independensi yang lebih besar bagi bank sentral dapat membantu menyediakan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai inflasi yang lebih rendah. Selanjutnya adalah mengukur independensi bank sentral. Pengukuran independensi bank sentral secara umum berfokus pada serangkaian karakteristik hukum yang dapat diperoleh dari statuta suatu institusi. Secara umum, karakteristik hukum ini berkaitan dengan 4 aspek independensi bank sentral dari pemerintah. Pertama, independensi lebih besar ketika manajemen bank sentral diisolasi dari tekanan politik dengan penguasaan yang aman. Kedua, bank akan lebih bebas ketika pemerintah tidak dapat berpartisipasi dalam membuat atau membatalkan suatu keputusan kebijakan moneternya. Ketiga, independensi lebih besar ketika mandat hukum bank sentral menentukan tujuan yang jelas untuk kebijakan moneter. Dan yang terakhir, independensi finansial bank sentral bergantung pada pembatasan yang membatasi pemberian pinjaman kepada pemerintah. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana independensi bank sentral telah berubah sejak tahun 1980-an, penulis menggunakan studi dasar tentang independensi bank sentral di 72 negara yang dilakukan oleh Zuckerman, Webb, dan juga Nepti pada tahun 1992. Menggunakan Undang-Undang Bank Sentral dari tahun 1980 sampai 89, para penulis ini mengkodekan karakteristik hukum yang berbeda terkait dengan 4 aspek independensi bank sentral yang telah dibahas dalam slide sebelumnya. Setiap karakteristik hukum dinilai sesuai dengan kode numerik penulis pada rentang 0 atau paling tidak independen hingga 1 atau paling independen. Karakteristik kemudian dijumlah untuk mendapatkan ukuran independensi keseluruhan. 4 karakteristik hukum yang berkaitan dengan prosedur penunjukan atau pemberhentian gubernur bank sentral menyumbang 20% dari keseluruhan indeks. Sebagai contoh, bank sentral menerima skor independensi tertinggi jika menurut undang-undang, gubernur memiliki masa jabatan lebih dari 8 tahun, ditunjuk oleh Dewan Bank Sentral, tidak dapat diberhentikan karena alasan apapun, dan dilarang memegang posisi lain dalam pemerintahan saat memimpin bank sentral. Yang kedua, 3 karakteristik hukum yang digunakan untuk menilai independensi proses perumusan kebijakan bank sentral menyumbang 15% dari keseluruhan indeks. Untuk aspek independensi ini, peringkat tertinggi diberikan kepada bank sentral yang merumuskan kebijakannya sendiri, tanpa saran atau partisipasi pemerintah, dan memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian konflik tentang tujuan hukumnya, serta memainkan peran aktif dalam proses anggaran pemerintah. Karakteristik tunggal selanjutnya digunakan untuk menilai tujuan kebijakan bank sentral dan menyumbang 15% indeks. Dalam hal ini, bank sentral dinilai paling independen jika hukumnya menetapkan satu tujuan tunggal untuk stabilitas harga. Skornya akan lebih rendah jika undang-undang tersebut menetapkan beberapa tujuan yang kompatibel termasuk stabilitas harga. Terakhir,
Penulis menggunakan 8 karakteristik untuk menilai keterbatasan pinjaman bank sentral kepada pemerintah, yang mana menyumbang 50% dari keseluruhan indeks. Karakteristik ini sangat tepat dan berkaitan dengan jenis pinjaman jatuh tempo, tingkat bunga, dan besarnya pinjaman pemerintah. Secara bersama-sama, karakteristik ini menjamin bahwa bank sentral yang paling independen akan memiliki paling banyak peran yang sangat terbatas dalam pembiayaan defisit pemerintah. Selanjutnya, metodologi ini terdefinisi dengan baik langsung dan diakui secara luas dalam literatur. Penulis mereplikasi indeks ini menggunakan data untuk akhir 2003 dari database IMF tentang hukum bank sentral. Ada beberapa perbedaan antara sampel negara yang didokumentasikan dalam tabel 1. Penulis telah memperluas sampel mereka dari 72 negara industri dan berkembang untuk memasukkan 12 tambahan negara-negara berkembang yang telah tersedia Undang-Undang Bank Sentral. Juga, sampel penulis mencakup 15 negara transisi di Eropa dan bekas Uni Soviet yang telah mendirikan bank sentral sejak awal 1990-an. Satu-satunya kesatuan moneter dalam sampel penulis adalah kawasan Euro. Karena sampel Cukierman, Webb, dan Nepti mendahului pembentukan serikat ini pada tahun 1999, terdapat entry terpisah untuk masing-masing negara dalam sampel mereka yang mencerminkan bank sentral pada negara tersebut. Selanjutnya, hasil dalam dua kolom pertama dari tabel 2 menunjukkan bahwa bank sentral telah menjadi jauh lebih independen daripada tahun 1980-an. 85% dari bank sentral menerima skor di atas 40% dibandingkan pada tahun 1980-an yang berkisar hanya 38%. Tabel 2 menunjukkan perincian ke ekonomi maju dan berkembang dengan kategorisasi ke dalam masing-masing kelompok dijelaskan dalam catatan di bawah tabel 1. Untuk kedua kelompok negara telah terjadi perubahan nyata menuju independensi bank yang lebih besar. Di antara negara-negara maju, Bank Sentral Eropa dan Riksbank Swedia menempati peringkat paling independen. Sementara bank-bank sentral di negara berkembang juga mengalami perubahan yang cukup banyak menuju independensi selama 2 dekade terakhir jika dibandingkan dengan negara maju. Sekian dari saya.